Panggilan Muhammad Said, nama aslinya Sayyid Muhammad Said bin Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Said. Nah, oh iya. Terus maju. Dan jauh. Kalau kehidupan di pasir itu deh pada tahun 1970, ya saya bisa katakan artinya sangat susah. Karena kalau mau ke Balikpapan pada waktu itu belum ada kapal, belum ada jalan mobil, semua lewat laut. Ya, jadi pada waktu itu bapaknya Ayo, Toko Ramona ikut pasir raya ke Balikpapan, tenggelam di lautan api-api. Ya kan? Nah, ya meninggallah bapaknya. Pada waktu itulah mereka semua beli mobil, orang Cina ini. Orang Cina, yang pertama beli mobil di Gerogot ini orang Cina. Ya, seperti apa Sumber Abadi, ya kan, Aang, ya, Cina itu. Nah, beli mobil sehingga jalanan waktu itu belum jalanan penajam, itu masih jalan susah, ya. Nah, jadi kalau orang dari Pasar Senaken ini belum begini deh, ya kan. Dulu pasar Gerogot itu namanya Pasar Sore. Ya. Jadi kalau orang dari Damit, Begoso, semua dari hulu itu naik ke Tinting, naik perahu. Lewat Sungai Kandilo. Itu sungai deh yang sebenarnya kalau Sungai Kandilo, ya. Itu Sungai Kandilo itu lewat Simpang 4 di Belenggu itu Simpang 3 yang terusan ke sana Kandilo. Kalau dulu ini zaman belum tahun 70-an, ini Sungai Serate. Sungai Serate namanya. Iya, baru aja dirubah itu Sungai Kandilo setelah kabupaten. Ya. Baru dirubah Kandilo ini. Nah, setelah tadi pertama kali itu Gerogot ini kabupatennya, bupatinya makanya bupatinya Gerogot ini awal kali itu orang Bali, ya, bukannya orang Bali. Karena dulu bupatinya orang Bali itu, kalau dulu itu apa namanya itu orang Banjar ini sebagai sekretaris, zaman sekarang seperti sekretaris daerahnya ya. Nah, itu orang Banjar Kalua yang tidak bisa menyebut makanya kalau dia bilang Anda kemana pian? Anda ke Kabupaten Pasir. Dia tidak bisa menyebut Kabupaten Pasir. Ya, jadi waktu itu dibuatlah Kabupaten Pasir. Nah, karena waktu itu pejabatnya di situ tidak bisa menyebut orang kedua itu, artinya tidak bisa menyebut Kalau kita kan mau kemana? Kabupaten Pasir. Kalau dia tidak bisa, Anda kemana pian? Anda Kabupaten Pasir. Nah, tuh. Jadi kalau dulu zaman dulu itu depan plaza itu pohon ketapi deh. Pohon. Ya. Plaza itu pohon ketapi. Yang di depannya plaza itu, di situ warung-warung kecil. Ya. Warung-warung kecil semua depannya plaza itu. Di situ yang namanya itu plaza itu depan itu, situ tokonya toko moyang, ya. Orang Cina di situ ada berapa buah, jadi warung apa, kaki lima bahasanya warung kecilan. Jadi kalau setiap malam Senin, hari Minggu begini ya, besok Senin, pasar bilang pasir itu, kalau pasar itu Pako, ya bahasa pasirnya Pako. Bawa ke pasar. Lain Paku. Nah, lain pasir waktu itu deh ya. Pasir masih. Nah, setelah zaman Pak Ridwan itu jadi bupati baru dirubah menjadi Kabupaten Pasir. Itu tahun berapa, Pak? Apanya? Namanya diganti. Loh, itu kan ada deh. Dibuat di Kabupaten Pasir itu. Pak Ridwan bupati berapa tahun? Setelah bupati.
Habis itu Pak Ridwan baru Pak Yus. Habis Pak Yus baru Dokter Pami. Ya. Jadi 3 kali apa? Nah, jadi waktu diganti Kabupaten Pasir itu Pak Ridwan petugasnya. Ya. Karena dulu Gerogot ini bukan masuk Kalimantan Timur. Maksudnya Kalsel Kabupaten Kota Baru. Nah, jadi direbutnya ini Kabupaten Pasir, salah satu yang merebut itu adalah Pak Ridwan yang memperjuangkan supaya Pasir ini Kabupaten Pasir ini tanah Gerogot belum masuk di Kalimantan Timur. Nah, pada waktu itu mereka sempat berperang sama-sama angkatan di perbatasan Gunung Halak. Ya. Gunung Halat itu perbatasannya, sempat berperang di situ. Jadi Gerogot dulu ini bukan masuk Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. masih Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini wilayah Gerogot ini. Itu kan tahun 70. Oh iya, sudah 70-an sudah diambil alih Gerogot. Ya, Sebelumnya ya. Nah, sebelum tahun 70-an itu masuk Kota Baru. Nah, itu wilayahnya batasnya di waktu itu kan sempat perang itu sama-sama angkatan itu di Gunung Alat itu. Nah, artinya Gerogot ini masuk Kalimantan Timur. Jadi wilayah sebenarnya Gerogot ini wilayah Kabupaten Kota Baru. Karena direbut salah satu Pak Ridwan. Ya, kelahiran Kabupaten Pasir. Kalau dulu deh, Gerogot ini saya kasih tahu kamu. Kalau dulu kendaraan di Gerogot ini saya katakan pertama kali, ya kan? Baru 3 sepeda motor di sini. Ya, yang pejabat tertentu. Ya. rata-rata tuh pakai itu, Pak. Nah, kalau jangankan rata-rata deh, pakai sepeda engkol aja sudah gagah kita ini. Masih jalan kali. Iya, sepeda engkol aja udah gagah. Merasa namanya bujangan kan? Rambut itu sudah dipoto, Pak. Gagah sudah sore-sore ngengkol sepeda. Gigi mejeng cari cewek ya kan? Nah, nanti kalau malam minggu ada siapa namanya? Jungkir, Maarak, film, biskop. Aduh, hoi. Cina ngamuk, ya kan? Film Cina karate ya. Wah rame sudah itu naik menonton bioskop. Jalan kaki deh. Gagah betul sudah itu kalau pakai sepeda engkol. Ya? Hah? Ya sepeda sepeda dulu. Jangan dulu. Konten. Belum itu. Itu ada masih ada keranjangnya. Nah, dulu ndak ada. Jadi gagah betul itu deh sudah kalau punya sepeda. Hah? Beda otak dia. Jadi kalau waktu itu, kalau orang punya sepeda motor, di sini pejabat tertentu aja deh, ya, pada saat itu. Ya saya tahu betul, karena saya sudah bujangan itu nonton, itu sepeda motor. Saya tidak ada yang punya motor, bupatinya itu. Jadi kalau yang pejabat-pejabat itu dari bawaannya, masih engkol naik sepeda. Kalau yang honor-honor, pegawainya kepala dinas, masih pakai sepeda engkol. Sama aja deh dengan kepala dinas pendidikan. Di bawah ya. Ya? Nanti saya cari. Mesti Hei, tahu. kepala dinas pendidikan semua itu ada ke situ deh. Masa kamu orang Ya. Di aspal apa masih tahu? Wah kalau di aspal deh kalau dulu, ya jalannya itu yang sepertinya ada penjauhan. Contoh, kalau jalan ke Penajam, itu pun belum aspal semua. Mulai ke Warung itu sampai ke sana modal saan itu, Samunta itu masih tanah. Kalau Belengkong itu masih tanah, ya. Semua jalanan dulu terisolasi deh, ya. Kalau Gerogot ini. Hah? Gerogot. Gerogot yang ada aspalnya itu dalam kota itu aja, itu pun sedikit deh. Simpangan 3 itu. Nah, kalau yang jalan ke sana itu masih lumpur, ya. Ini jalanannya belum ada, ini masih hutan. Di situ apa namanya? Pohon karet di situ gudangnya Haji Rasidi. Di atas itu tempat babi semua. Main. Di Seraken itu yang sekarang itu pohon rambutan. Jadi rumah 2 buah di situ pertama dulu. Rumahnya orang Banjar itu sama bapaknya Pak Prapto. Nah, jadi yang membagikan tanah di Seraken itu almarhum bapaknya Judin, Haji Dusu. Terbuka Seraken. Ya.
Jadi pertama Sarangken itu 2 buah rumah, jalanan becek, belum diaspal semua itu deh. Ya namanya saya kan seandainya saya dibukakan oleh yang kuasa itu mungkin saya kaya. Karena dulu saya dikasih ada tanah, enggak kuambil. Kenapa? Hah? Kenapa nggak diambil? Banyak tanah. Anda enggak terpikiran. Iya, berapa nama deh? Baik, 19 dulu bisa dikasih tahu Bapak gimana pas tahun 70-an. Tahu Pak ya? Ini dulu Mas ini tahun 90. Tahun 90 Pak ya? Bisa dikasih tahu Pak gimana kondisi transportasi saat itu Pak? Sungai Kandilo menjadi akses utama Kak, Pak, untuk buat jalan. Dulu begitu Pak ya? Pekerjaan orang di pasar ini Pak sebelum masuk perusahaan besar ini apa Pak? Tubuhnya, bertubuh apa Pak? Ya, belum ada sawit sama tambang. Kapan pertama kali Bapak lihat apa Pak? Pembangunan begitu Pak? Pembangunan jalan tahun berapa Pak? Pembangunan jalan, sekolah. Tahun 2000 sudah ada. Oh, tahun 2000 sudah ada. Itu pembangunan apa Pak? Jalan kan infrastruktur itu kan apa itu tadi? Sekolah. Kalau yang baru-baru ini kan tanya-tanya aja kan tahun 2020 kan. Bapak tahu Bapak kapan perusahaan tambang sama sawit masuk Pak? Tahun berapa? Berapa? 97 sudah ada ya? 97 sudah ada. 97 sudah ada. Sawit 98. Menurut Bapak pas ada perusahaan sawit sama tambang itu bagaimana Pak? Membantu gak tidak Pak? Kencing jawab ya. Kencing apa? Sawit, Sawit sawit yang membantu membantu ya? sampai sekarang. Jadi kita Iya. bisa tadi ada yang belanja di Grogol, ada yang ke Balikpapan. Ada yang misalnya Apa yang Bapak rasakan pas ada sawit ini? nggak bisa belajar. Nggak bisa. Perbedaan gaya hidup anak zaman dulu sama sekarang gimana Pak? Udah lah. Udah ada HP kan, ya HP jadul. Ya, ya betul. Ada Android ini. 2010 ya. Jadi apa pesan Bapak terhadap kami generasi muda ini Pak, generasi SMK untuk masa depan Kabupaten Pasir? Ya, Pak. Bagus lagi lah. Bagus lagi ya. daerah pembangunan gedung-gedung emak masih ketinggalan jauh dari sama sekarang, banyak peningkatan lah. Bapak masih ingat ke kapan perusahaan sawit atau tambang mulai buka lahan? Ya mulai ada yang Kideko itu berapa Kideko? Nggak ngerti juga, lama kan Kideko itu. Kideko itu lama kan Kideko itu. Ya dari situ mulainya tambang itu. Kamu lahir sudah ada tambang itu. Kamu lahir sudah ada kan tambang itu. Ya kamu lahir sudah ada. Lama ya tambang itu, batu bara lama sudah itu. Sejak tahun 2000-an ya? Ya 2000-an. Ya ini tidak sama belum kan.
Belum. 2000 sudah ada. Aku sini tahun 90 sudah ada batu bara. Sudah ada. Sudah berapa tahun tahun Berarti 90? udah lama. Iya, jangan. Intinya jawabannya lama sudah Udah ada. lama pokoknya. Kalau persis ternyata tidak tahu, aku lupa namanya. Kalau itu yang pasti lama sih Pak tambang itu. Kamu aja belum lahir sudah ada tambang itu, Hmm. iya kan? Itu mengapa dengan adanya apa industri tambang ini, perusahaan Ya, tambang itu benar-benar jelas. meningkat untuk Iya, untuk penghasilan penghasilan. masyarakatnya kalau tambah banyak ada penghasilan. Ada peningkatan lah kalau dari segi penghasilan. Adanya tambang itu kan, masyarakatnya banyak, ada perusahaan banyak. Kalau mau cari penghasilan memang ada tambahan lah penghasilan. Kita belum ada sawit kan, kita baru ada sawit. Apa perubahan yang paling Bapak rasakan saat lingkungan alam kita sejak Ya, banyak perubahan loh jawabannya. Perubahan banyak. Ya, jawabannya tuh perubahan banyak. Ya. Banyak jauh lah Pak, perbedaannya yang perubahan. Dari segi pembangunan perubahannya banyak. Kan jalanan mulai bagus. Kan itu semua perubahan juga itu. Ya. terus gimana dengan gaya hidup anak muda di Pasir Wah, di jauh. tahun Jangan dulu kala jauh doang sekarang. Kan kita sendiri kalau ambil programnya anak sekarang udah jauh meningkat anunya perbedaannya. kalau dulu tuh kayak apa? Masa nggak bisa memahami tuh membaca apa tuh namanya? Berita Perbedaan. Iya, dulu kan belum ada HP, pokoknya jauh, banyak anunya, ketinggalan jauh lah kalau dulu. Sekarang banyak peningkatan. Sekarang belum ada chat di apa? Ada download, apa download, ada karaoke kan di HP kan dulu nggak ada di HP, ya kan? Termasuk itu lah jauh ini. Ketinggalan jauh lah. Dulu belum narkoba, otaknya bagus. Sekarang banyak urusan otaknya gara-gara narkoba. Gara-gara nonton di HP banyak ruginya, banyak anunya mudaratnya, banyak negatifnya banyak kalau di HP. Dulu kan belum ada HP, hanya TV aja nggak ada. terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk anak generasi sekarang SMK dalam menjaga masa depan Kabupaten Pasir ini? Ya dari kita juga kan, dari diri masing-masing lah. Ya, harus kita harus apa, disiplin belajar, ya. Banyak dari diri masing-masing aja lah. Ya kalau untuk kedepannya mau harus begini kan nggak mungkin kalau ya dari sekarang nakal pasti nakal juga ujungnya itu. Ya kan pasti dari disiplin dan banyak belajar. Tidak ada orang kalau tidak belajar banyak belajar, tidak ada yang pintar kalau tidak banyak belajar. Tidak rumus itu. Nah, yang profesor aja yang pasti banyak belajar. Ya kalau Islam itu kan banyak berdoa sama puasa. Biar apa namanya kalau tidak banyak belajar tidak bisa pintar itu, tidak rumus itu. Masih banyak belajar. Mungkin itu aja Pak.